Semua ini bermula dari kasus penculikan seorang aktor papan atas Korea. Demi bisa kabur dari si penculik, korban membuat sebuah rencana jenius. Rencana untuk mengelabui dan membalaskan semuanya. Akankah rencana jenius ini berhasil? Dan inilah Missing Celebrity. Seorang aktor Korea bernama Hwang Jung-min sedang melakukan konferensi pers terkait perilisan film terbarunya. Hwang Jung-min sendiri sangat terkenal bahkan di kalangan internasional. Banyak penghargaan yang sudah dia dapatkan. Sementara itu, berita menyiarkan tentang penemuan sebuah jasad di pinggir sungai. Diduga jasad tersebut adalah orang yang dikabarkan diculik beberapa hari yang lalu. Polisi masih belum bisa menemukan pelakunya karena kurangnya CCTV di dekat TKP. Kembali ke Hwang bilang ke manajernya ingin mencari makan karena dia kebanyakan minum. Dia ingin pergi sendiri dan tidak diganggu. Manajernya diminta untuk menghubunginya besok pagi. Saat pergi, mobilnya Hwang seperti diikuti. Hwang lalu berhenti di sebuah minimarket. Orang yang mengikutinya tadi baru tahu bahwa yang mereka ikuti adalah Hwang. Hwang lalu masuk. Dia tampak akrab dengan penjaga minimarket tersebut. Hwang mengkonsumsi obatnya. Si penjaga lalu cerita bahwa akhir-akhir ini kasus penculikan sedang heboh. Dan nampaknya polisi masih setengah-setengah melakukan penyelidikan. Hwang lalu menitipkan mobilnya di depan minimarket. Tapi saat keluar, dia melihat beberapa orang yang berada di mobilnya. Orang itu mengenali Hwang sebagai aktor terkenal. Hwang berusaha seramah mungkin dan meminta mereka untuk tidak melakukan hal itu ke mobilnya. Salah satu dari mereka bertanya ke Hwang, sudah berapa artis yang dia tiduri. Hwang merasa sangat tersinggung, tapi karena dia sendirian, Hwang pun hanya diam. Akhirnya, mereka bertiga pun pergi. Hwang lalu kembali ke apartemennya, tapi dompet dan kunci mobilnya malah tertinggal di minimarket. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti. 3 orang tadi mulai menyerangnya. Hwang mencoba melawan, tapi karena kalah jumlah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hwang dibawa ke sebuah ruangan dan diikat. Rekan-rekan penjahat yang melihat Hwang merasa takjub dan bilang bahwa mereka menangkap tangkapan besar. Hwang masih bingung. Tiba-tiba seorang wanita yang juga mereka sandra dibangunkan. Hwang ingat bahwa wanita itu adalah wanita yang hilang diculik. Salah satu penjahat mulai merekam Hwang. Hwang masih mengira bahwa ini semua cuma prank. Tapi penjahat lain mulai memukulnya dan bilang bahwa ini benar-benar penculikan. Pemimpin mereka bernama Ki-won lalu mendekat. Hwang masih bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dia lalu ditendang. Hwang dibangkitkan kembali. Ki-won menjelaskan bahwa yang mereka butuhkan hanyalah uang. Ki-won mulai mengancam Hwang dan meminta uang sebelum jam 10 malam. Dia lalu memperlihatkan sebuah video di mana seorang pria juga disekap, di mana dia terus memohon dan akan memberikan uang yang mereka minta. Ikatannya lalu dilepas. Mengira dia dibebaskan, pria itu mencoba untuk kabur. Tapi wanita yang disekap memintanya untuk tidak meninggalkannya. Pria itu lalu mendekat dan berdoa agar wanita bernama Soyeon pulang dengan selamat. Ki-won lalu menembak pria itu. Cuma karena pistol rakitan itu jelek, tembakannya meleset. Dia pun kesal dan menghajar rekannya. Sementara itu, si pria yang masih hidup mencoba untuk kabur. Anak buahnya Ki-won langsung mengambil senjata lain dan membunuh pria itu. Hwang terlihat tidak sanggup melihat video tersebut. Ki-won berencana membunuh Soyeon, tapi Soyeon terus-terusan memohon. Hwang yang tidak mau melihat pembunuhan di depan matanya, berjanji akan membayar semua uang yang mereka minta, asalkan dia dan juga Soyeon selamat. Hwang
menawarkan 5 miliar won untuk membebaskan mereka berdua. Ki-wan berpikir sejenak. Dia lalu memaksa Hwang mengirimkan uangnya sekarang. Hwang bilang bahwa setiap bank memiliki limit penarikan setiap harinya. Jadi jika Ki-wan menginginkan uang itu, maka dia harus menunggu besok pagi. Ki-wan sebenarnya agak ragu, tapi dia tidak punya pilihan lain. Di tempat berbeda, polisi menangkap seorang pria yang diduga sebagai salah satu anggota penculik. Yang menculik pemilik kafe yang jasadnya ditemukan tadi pagi di sungai. Pria bernama Bang itu dimintai keterangan. Polisi juga memeriksa beberapa CCTV untuk menemukan komplotan lain. Nah, polisi juga menemukan petunjuk di mana jika pihak korban menolak mengirimkan uang tebusannya, maka korban akan dipotong menjadi 17 bagian dan disebar ke beberapa tempat. Kembali ke Hwang, salah satu penculik bernama Dong-hun meminta kartu ATM-nya. Tapi Hwang bilang bahwa kartu ATM-nya tertinggal di rumah. Dong-hun menanyakan, lantas bagaimana mereka mengambil uangnya? Hwang meminta mereka untuk mengambil kartu ATM-nya sendiri, karena di rumahnya memang sedang tidak ada orang. Ki-wan mulai merasa ada yang janggal. Selama ini, semua orang yang dia culik ketakutan. Tapi baru kali ini, dia melihat korbannya yang sangat santai. Hwang bilang karena dia memang berniat membayar semuanya dan pergi dari sini. Para penculik ini mulai mempersiapkan peralatan. Mereka lalu berpencar. Ki-wan meminta Dong-hun untuk membunuh Hwang jika dia tidak juga kembali di jam 10 malam. Sementara itu, berkat Bang, kepolisian berhasil mengantongi beberapa identitas komplotan penculik ini. Mereka pun pergi ke penjara. Kepala sipir di sana sangat hafal dengan Ki-wan saat dia di penjara dulu. Sementara Ki-wan dan rekannya yang sampai di kota membunuh supir taksi dan mengambil mobilnya. Kembali ke Hwang, salah satu penculik mendengar suara desahan. Dia mencoba mengintip rekannya yang saat itu sedang bercinta. Nah, saat sepi inilah Hwang meminta So-yeon untuk melempar pecahan kaca yang ada di depannya. Tapi lemparan itu terlalu jauh. Hwang pun berusaha menggapainya, tapi suaranya terlalu keras. Hwang mencoba menggapai pecahan kaca, hingga pada akhirnya suara pintu terbuka mengagetkan Hwang. Hwang mencoba untuk bangkit. Untungnya sebelum penculik itu datang, Hwang sudah kembali ke posisinya. Ketika si penculik pergi, Hwang mulai berpikir bagaimana dia melepaskan ikatannya dengan pecahan kaca yang kini ada di tangannya. Di tempat berbeda, manajernya mencoba untuk menghubungi Hwang, tapi tidak bisa. Sementara Hwang meminta ke Dong-hun untuk menghubungi manajernya karena di pagi itu, dia ada sesi wawancara. Jika tidak, maka manajernya akan curiga. Kembali ke manajer yang saat itu di jalan. Dia yakin bahwa Hwang tidak bisa dihubungi karena semalaman kebanyakan minum. Hwang lalu menelpon manajernya menggunakan nomor penculik. Tapi karena nomor tersebut tidak dikenal, si manajer enggan untuk mengangkatnya. Hwang pun meminta mereka untuk menghubungi sahabatnya yaitu Park. Tanpa menjelaskan, Hwang meminta Park untuk menghubungi manajernya dan bilang untuk melewatkan wawancaranya. Park agak bingung, bisa-bisanya Hwang melewatkan wawancara. Lagi pula, Hwang bisa menelpon manajernya langsung. Hwang meminta Park untuk menyampaikan permintaan maaf ke reporter O karena tidak bisa menghadiri wawancaranya. Telepon itu lalu dimatikan. Dong-hun agak sedikit curiga dengan Hwang. Takut yang dia katakan adalah suatu kode. Tapi Hwang berhasil meyakinkannya. Sementara itu, polisi mencoba masuk ke huniannya Ki-wan. Di sana, mereka menemukan sebuah jasad yang sudah membusuk. Di waktu yang sama, Ki-wan berhasil masuk ke huniannya Hwang. Dia menggeledah seisi rumah, mencoba mencari kartu ATM milik Hwang. Kembali ke Hwang, dia mulai merasa kesakitan. Salah satu penculik bernama Yong-tae mulai membaca artikel tentang Hwang. Hwang bilang dia harus meminum obat jantungnya. Jika tidak,
maka dia akan mengalami serangan jantung. Yongtae yang saat itu berjaga sendiri diminta untuk membeli obat di apotek. Yongtae menolak karena Ki-won pasti akan marah. Tiba-tiba Dong-hun datang. Dia mencekik Hwang dan memintanya untuk memberitahu di mana keberadaan kartu ATM-nya. Hwang di sini ingat bahwa kartu ATM-nya tertinggal di minimarket tadi malam. Saat Ki-won akan pergi, suara bel berbunyi. Ternyata di luar ada si manajer. Karena tidak juga keluar, si manajer mulai curiga. Tiba-tiba Park menelponnya dan menyampaikan apa yang diminta Hwang tadi, agar si manajer menghubungi reporter O untuk membatalkan wawancaranya. Si manajer agak sedikit bingung. Setahu dia, O bukanlah reporter, melainkan seorang detektif. Si manajer lalu masuk. Melihat rumah yang sudah berantakan, dia langsung menelpon polisi. Kembali ke Hwang, Yongtae berlari menemui Dong-hun. Sambil panik, dia ngasih tahu bahwa keadaan Hwang sangat lemas. Dong-hun masih mengira bahwa Hwang hanya berbohong, tapi tiba-tiba Hwang mengompol. Mereka tentu bingung karena jika dibiarkan, ada kemungkinan Hwang bisa tewas. Sementara itu, polisi mulai menyelidiki CCTV di rumahnya Hwang dan menemukan bahwa sebelumnya Ki-won ada di sekitar sana. Di waktu yang sama, Ki-won menanyakan ke penjaga minimarket tersebut tentang kunci mobilnya. Tapi si penjaga bilang dia tidak tahu. Ki-won mengira Hwang berbohong, jadi dia menghubungi Dong-hun. Tapi Dong-hun saat itu di jalan ingin membelikan obat untuk Hwang. Ki-won sangat marah dan meminta Dong-hun untuk kembali. Dong-hun sendiri bingung mana yang harus dia lakukan, karena jika dibiarkan, Hwang mungkin akan benar-benar tewas. Ki-won yang sangat kesal kembali ke minimarket dan memukul penjaga. Dia lalu mulai mencari kunci mobilnya dan menemukannya. Sementara itu, Yongtae sangat panik melihat Hwang yang terus menahan rasa sakit. Soyeon meminta Yongtae untuk melepaskan ikatannya agar Hwang bisa bernafas. Hwang pura-pura pingsan. Di saat itulah dia langsung menyerang Yongtae dan melepaskan ikatannya. Berdua bersama Soyeon dia mencoba untuk kabur. Tapi saat sampai di gerbang, dia ditodong senjata. Hwang mencoba mendekat dan menenangkannya. Di saat itulah dia mencoba untuk merebut senjatanya dan menghentikan si penculik wanita. Sementara di luar gerbang, Dong-hun sudah datang dan mencoba untuk membukanya. Soyeon langsung merebut senjata tersebut dan menembakkannya. Dong-hun yang melihat kekasihnya terkapar sangat panik. Hwang segera mengajak Soyeon untuk kabur. Dari belakang, Yongtae dan juga Dong-hun mengejarnya. Hwang lalu meminta untuk berpencar. Siapa saja yang bisa kabur harus segera menghubungi polisi. Mereka mulai berpencar. Tapi sialnya, Soyeon ketahuan oleh Dong-hun. Sementara Hwang yang terpojok ditodong senjata oleh Yongtae. Yongtae menembakkan senjatanya membuat Hwang terjatuh di dalam jurang. Sementara itu, Ki-won berusaha menghubungi Dong-hun tapi tidak bisa. Detektif Oh yang saat itu melihat Ki-won memintanya untuk berhenti. Detektif lain meminta Ki-won untuk menyerahkan KTP-nya. Tapi tiba-tiba rekannya menabrak detektif tersebut hingga Ki-won akhirnya bisa kabur. Detektif Oh langsung meminta bantuan. Beberapa polisi mencoba mengejar Ki-won dan rekannya. Hingga pada akhirnya, mobil itu pun menabrak sebuah toko. Polisi meminta mereka untuk menyerah. Rekannya Ki-won terus melawan. Tiba-tiba, sebuah granat dilemparkan. Ketika ledakan terjadi, Ki-won keluar dengan santainya dan kabur. Rekannya pun dibawa ke kantor polisi, di mana para wartawan sudah berkumpul. Si penjahat ini malah memberikan kesaksian bahwa dialah penjahat yang mereka cari-cari dan kini dia juga sudah menculik Hwang. Hwang akhirnya tersadar, kakinya saat itu terluka. Hwang mencoba untuk bangkit. Dia merobek jas yang dipakai dan melilitkan ke kakinya. Sementara Ki-won mengganti baju dan juga gaya rambutnya.
Di kantor polisi, si penjahatnya diam saja ketika diinterogasi. Polisi hanya ingin tahu di mana keberadaan Ki-wan dan komplotannya. Si penjahat itu tetap diam. Dia bahkan memutuskan untuk bundir. Di waktu yang sama, Hwang berhasil menemukan sebuah rumah. Dia meminta bantuan kakek-kakek yang ada di sana. Dia meminjam sebuah telepon. Si kakek lalu meminta Hwang untuk masuk ke rumahnya. Tapi saat coba untuk digunakan, ternyata telepon tersebut rusak. Hwang yang berusaha keluar ternyata sudah dikunci dari luar. Si kakek mencoba untuk menghubungi polisi. Tapi karena polisi saat itu sedang sibuk mencari keberadaan Hwang, mereka mengira itu hanyalah telepon iseng. Tiba-tiba Dong-hun datang dan menanyakan apakah ada orang yang lewat. Si kakek bilang tidak tahu dan mengusir Dong-hun dari sana. Tapi saat si kakek membuka pintunya, Dong-hun langsung memukulnya. Sementara itu, berita tentang penculikan Hwang langsung jadi berita utama, di mana para penculiknya meminta uang tebusan $100 juta. Polisi juga sudah mengantongi identitas para pelaku. Young-tae yang saat itu melihat beritanya sangat panik dan terlihat Hwang serta So-hyun berhasil ditangkap kembali. Sementara Dong-hun masih mencoba menghentikan pendarahan di perut pacarnya. Tiba-tiba Ki-wan menelpon. Dia sangat kesal karena ternyata kode yang diberikan Hwang tidak benar. Jadi dia ingin berbicara dengan Hwang. Dong-hun mencoba menjelaskan bahwa pacarnya butuh dibawa ke rumah sakit sekarang. Jadi dia sangat membutuhkan uang tersebut. Tapi Ki-wan langsung marah dan bilang bahwa semua rekeningnya pasti saat ini sudah dibekukan polisi. Tapi Dong-hun tahu Ki-wan hanya berbohong. Dia beranggapan bahwa Ki-wan ingin menguasai uang itu sendiri. Dong-hun juga mengancam akan membunuh semua orang yang ada di sini, termasuk Ki-wan, jika sampai jam 10 malam dia tidak segera memberikan uangnya. Sementara itu, Young-tae yang membaca berita mulai panik. Apalagi Hwang juga mengatakan bahwa mereka pasti akan tertangkap dan dihukum berat atas penculikan serta pembunuhan. Young-tae semakin panik. Tiba-tiba Ki-wan menelpon dan ingin berbicara dengan Hwang. Ki-wan di sini mengancam akan melukai seluruh keluarganya Hwang jika dia tidak memberikan nomor yang benar. Tapi Hwang malah berakting dan mengatakan bahwa Ki-wan sudah ada di depan kantor polisi dan ingin menyerahkan diri. Hal itu membuat Ki-wan dan juga Young-tae kebingungan. Apalagi ketika Hwang bilang bahwa uang itu akan diserahkannya ke Young-tae. Tiba-tiba Dong-hun datang dan langsung merusak HP-nya. Di sini Dong-hun mengira bahwa Young-tae ingin menguasai uang itu bersama Ki-wan. Dong-hun termakan tipu dayanya Hwang. Young-tae mencoba menjelaskan bahwa ini semua kesalahan Hwang. Di tempat berbeda, Ki-wan melihat berita bahwa saat ini kepolisian sudah berusaha menangkap Ki-wan bermodal rekaman CCTV. Ki-wan langsung bergerak menjauh. Sementara polisi berhasil menemukan jejak dari Ki-wan dan menemukan mobil yang ditumpangi sebelumnya. Dari rekaman CCTV juga terlihat Ki-wan menaiki sebuah taksi. Polisi langsung bergerak. Dari keterangan polisi juga didapati informasi bahwa belum ada penarikan sama sekali di rekeningnya Hwang. Tapi tiba-tiba, tanpa terduga, Ki-wan malah menyerahkan diri. Ki-wan langsung diinterogasi. Polisi tahu Ki-wan menyerahkan diri karena tidak bisa mendapatkan uangnya. Dia tahu Ki-wan ingin cuci tangan dan menyalahkan Dong-hun di kasus ini. Ki-wan menawarkan kesepakatan, yaitu pengurangan masa hukuman. Jika tidak, maka dia tidak akan memberitahu di mana keberadaan Hwang. Ditambah lagi, jika sebelum jam 10, Ki-wan tidak ke sana, maka Dong-hun akan membunuh semua orang. Di waktu yang sama, terdengar teriakan putus asa dari Dong-hun karena kekasihnya tewas kehabisan darah. Kembali ke kantor polisi, kepala polisi akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Ki-wan, karena hanya itu satu-satunya pilihan saat ini. Bersama Ki-wan, seluruh personil dikerahkan. Sementara itu, kakek-kakek yang di hutan waktu itu datang.
Tapi karena saat itu polisi sedang fokus di kasus ini, jadi si kakek diminta untuk pergi. Cuma detektif O saat itu sadar bahwa sepatu yang digunakan si kakek merupakan sepatunya Hwang. Sementara itu, Dong-hun membawa jasad kekasihnya ke dalam mobil. Yong-tae saat itu menghalanginya untuk pergi. Dong-hun sangat kesal dan menghajar Yong-tae sampai dia pingsan. Dia lalu mengambil pistol dan mencoba untuk membunuh Hwang, karena Hwang lah yang sudah membunuh kekasihnya. Tapi di sini Hwang terus memohon sambil terus berteriak. Di saat itulah Yong-tae datang dan langsung memukul Dong-hun. Yong-tae lalu melepas ikatan di tangan Hwang serta Soyeon. Tiba-tiba Dong-hun tersadar dan menembak Yong-tae. Listrik saat itu padam. Tiba-tiba sebuah mobil datang. Ternyata detektif O dan rekannya lah yang pertama kali menemukan tempat tersebut. Sementara Ki-wan membawa seluruh personel kepolisian ke tempat di mana dia sudah mempersiapkan beberapa bom di sana. Bom itu pun meledak dan ledakan itu terdengar oleh Dong-hun dan rekannya. Dia ingat rencana Ki-wan. Jika semua tidak berjalan baik, maka dia akan meledakkan semuanya. Detektif O dan rekannya pun masuk, tapi Hwang berhasil disandra oleh Dong-hun. Dong-hun membawa pergi Hwang menggunakan mobilnya. Di saat itulah Ki-wan datang dan menembaki mereka. Ki-wan juga membunuh Dong-hun. Hwang langsung tancap gas, tapi Ki-wan masih selamat. Rekannya detektif O mencoba menghentikan Ki-wan, tapi dia malah tertembak. Kini detektif O yang jadi bulan-bulanan oleh Ki-wan. Hwang mencoba untuk membantu. Dia berhadapan 1 lawan 1 dengan Ki-wan. Hwang dihajar habis-habisan. Untungnya dia bisa melawan balik dan mulai mencekik Ki-wan. Beberapa saat kemudian, polisi datang sebelum Hwang benar-benar membunuh Ki-wan. Keesokan harinya, berita menyiarkan tentang penangkapan Ki-wan serta rekan-rekannya. Hwang dan juga Soyeon berhasil diketemukan selamat. Sementara Ki-wan dan juga rekannya terbukti sebagai tersangka pembunuhan pemilik kafe tempo hari. 2 tahun berlalu, kisah penculikan Hwang difilmkan. Park dijadikan pemeran utama. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Hostage Missing Celebrity. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dejum.